Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldia Yusrida Ananda dari kelas AM 6D Pagi dengan NIM 4112101118. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian. Judul saya yaitu menilai pengaruh inovatif manajemen accounting tools terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Batam. Yang pertama yaitu latar belakang. Usaha mikro kecil menengah memiliki peranan yang penting dalam hal perekonomian di Indonesia. Lingkungan UMKM sudah berkembang sehingga pemilik UMKM harus memperhatikan akibat keputusan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. UMKM sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Kota Batam yang harus didorong agar terus meningkat, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk menganalisis pengaruh IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM, ada beberapa IMAT yang digunakan dalam penelitiannya ini, yaitu Activity Based Costing, yang merupakan penetapan biaya berdasarkan aktivitasnya. ABC ini memberikan gambaran biaya dan kinerja setiap aktivitas saat ini dan masa depan kepada manajemen. Yang kedua yaitu ada Balance Scorecard atau yang biasa disingkat dengan BSC. BSC ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dengan mempertimbangkan indikator keuangan dan operasional. Lalu selanjutnya ada Economic Value Added atau EVA. EVA ini merupakan alat perencanaan strategis yang memfasilitasi akuntabilitas manajemen atas manajemen biaya penggunaan aset dan evaluasi kinerja efisiensi alokasi modal. Lalu selanjutnya ada Life Cycle Costing atau yang biasa disingkat dengan LCC, merupakan alat untuk mengevaluasi kelayakan produk dengan mengakumulasi biaya pada setiap tahap siklus hidup produk. Dan yang terakhir ada target costing atau TC untuk perencanaan biaya yang dioptimalkan untuk memperoleh margin keuntungan yang diinginkan. Oleh karena penerapan inovatif manajemen accounting tools seringkali dianggap lebih bermanfaat bagi organisasi besar dengan sifat operasionalnya yang kompleks, namun kegunaan IMAT di UMKM tidak boleh diabaikan karena penerapannya juga sangat penting untuk mempertahankan tingkat daya saing UMKM. Maka dari itu, penelitian ini ingin meneliti kegunaan inovatif manajemen accounting tools di UMKM untuk mempertahankan tingkat daya saing UMKM tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan IMAT terhadap kinerja UMKM. Lalu yang kedua yaitu rumusannya, bagaimana pengaruh penggunaan IMAT ini terhadap keberlanjutan UMKM. Lalu yang ketiga, apakah manfaat penggunaan IMAT ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan UMKM. Dan yang keempat yaitu IMAT yang mana yang memiliki pengaruh paling substansial terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh IMAT terhadap kinerja UMKM di Batam dan menganalisis pengaruh IMAT terhadap keberlanjutan UMKM di Batam, menganalisis pengaruh tidak langsung manfaat penggunaan IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Batam, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi IMAT yang memiliki pengaruh paling substansial terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Batam. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat mengembangkan teori akuntansi manajemen dengan meneliti peran IMAT dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Manfaat teoritis lainnya yaitu dapat menambah pengetahuan UMKM tentang karakteristik, tantangan, dan peluang UMKM di Batam khususnya dalam kaitannya dengan penerapan IMAT. Manfaat praktisnya yaitu dapat membantu UMKM dalam memilih dan menetapkan IMAT yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha mereka. Lalu selanjutnya
Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Batam. Batasan masalah pada penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu penelitian berfokus pada UMKM di Batam yang telah menerapkan IMAT dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya. Lalu, wilayah penelitian dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, khususnya UMKM daerah Batam Center. Batam Center dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi. Lalu selanjutnya landasan teori. Landasan teori yang digunakan di sini yaitu teori kontingensi atau kontingensi teori oleh Oatley tahun 1980 menyatakan bahwa tidak ada sistem akuntansi yang dapat diterapkan pada semua organisasi dan situasi. Teori ini mengusulkan cara untuk merancang dan mempelajari sistem akuntansi dalam situasi yang berbeda. Untuk kajian literatur, yang pertama yaitu ada penelitian dari Pels tahun 2019 yang menemukan bahwa akuntansi manajemen sangat penting bagi UMKM dengan mengadaptasi pengukuran sesuai kebutuhan akuntansi manajemen, membantu UMKM mengatasi berbagai rintangan yang muncul seiring dengan pertumbuhan mereka. Selain itu, akuntansi manajemen juga membantu mengurangi asimetri informasi dengan mitra eksternal. Namun, meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen fokus literatur empiris masih terpusat pada definisi dan konstruksi teoritis tanpa penjelasan yang jelas mengenai bagaimana akuntansi manajemen benar-benar bekerja di UMKM. Lalu, pada penelitian Msomi et al. Tahun 2020, yang meneliti 120 UMKM manufaktur di Guinea Metropolitan Afrika untuk memahami tantangan dalam menerapkan IMAT sebagai strategi inovatif untuk keberlanjutan dan keberlangsungan hidup bisnis. Meskipun IMAT terbukti bermanfaat bagi organisasi besar, UMKM menghadapi kendala dalam memanfaatkannya secara efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penghambat yaitu kurangnya edukasi dan pelatihan bagi pemilik, manajer, dan karyawan tentang IMAT, keterampilan yang tidak memadai untuk menerapkan IMAT, usia UMKM, kurangnya adopsi teknologi yang diperlukan untuk mendukung IMAT. UMKM perlu mengatasi hambatan ini sebelum mengintegrasikan IMAT ini ke dalam UMKM mereka sebagai alat inovatif untuk mencapai keberlanjutan. Lalu ada penelitian Nartey dan Van der Poel tahun 2021. Selama analisis, IMAT diidentifikasi dan disarankan agar UMKM manufaktur mengintegrasikannya ke dalam strategi mereka untuk memberikan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Lalu, selanjutnya ada penelitian dari Andrews dan Colazo tahun 2021. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menggunakan IMAT yang tidak sejalan dengan kepercayaan umum dan penggunaannya terbatas, serta dalam beberapa kasus sangat mendasar. Hasilnya sebagian besar konsisten dengan penelitian sebelumnya dan pada perusahaan besar dalam arti IMAT terhadap UMKM lebih sederhana. Ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki beberapa jenis perencanaan meskipun tidak secara rinci dan dalam beberapa kasus tidak memiliki atau hanya sebagian. Hampir semua bisnis memiliki sistem penerapan biaya, sementara di sisi lain perusahaan menggunakan indikator yang terkait dengan penjualan untuk mengukur kinerjanya. Lalu untuk penelitian yang terbaru yaitu penelitian dari Farzaru et al. Tahun 2022 mendapati hasil bahwa perusahaan yang menggunakan IMAT secara lebih luas akan memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih banyak untuk mengukur dan mengelola pendekatan berkelanjutan. IMAT memberikan informasi dan peluang yang lebih banyak dan lebih baik untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja bisnis, mengatasi ketidakpastian yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Lalu selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Di sini untuk hipotesis pertama yaitu penerapan IMAT yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Lalu hipotesis kedua, penggunaan IMAT memberikan dampak positif yang signifikan
terhadap keberlanjutan UMKM di Batam. Lalu hipotesis ketiga, penggunaan IMAT ini memberikan pengaruh tidak langsung positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, yaitu di antara IMAT, activities based costing dan target costing adalah alat yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Berikut ini adalah kerangka hipotesis dari penelitian ini. Bisa dilihat bahwa hipotesis pertama yaitu kegunaan IMAT terhadap kinerja, lalu yang kedua itu kegunaan IMAT terhadap dampak keberlanjutan, lalu hipotesis ketiganya yaitu kegunaan yang dirasakan dan kemudahan yang dirasakan oleh penggunaan IMAT. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Batam. Untuk operasional variabel dan pengukurannya, di sini itu ada pengaruh IMAT terhadap UMKM itu variabel independennya, dan dampak terhadap kinerja yaitu dependent variable yang pertama dan dependent variable yang kedua yaitu keberlanjutan UMKM. Untuk jenis dan sumber datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu IMAT terhadap variabel dependen yaitu kinerja dan keberlanjutan UMKM dengan menggunakan data primer. Data primer ini yaitu data yang diambil dan diolah oleh peneliti. Penelitian ini diukur dengan skala nominal, ordinal, dan interval. Skala nominal digunakan untuk mengelompokkan suatu UMKM menggunakan lebih dari satu IMAT atau tidak. Skala ordinal digunakan untuk mengategorikan UMKM menggunakan IMAT dengan urutan tertentu. Skala interval digunakan untuk mengukur dampak IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan. Lalu untuk instrumen penelitiannya ini yaitu instrumen yang digunakan yaitu kuesioner survei yang akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online melalui Google Forms kepada objek penelitian yaitu pelaku UMKM di Kota Batam. Untuk penetapan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Lovin untuk menetapkan jumlah sampel, dan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu metode convenience sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana UMKM dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel karena UMKM tersebut paling mudah diakses oleh peneliti, dan jumlah sampel ditentukan berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas UMKM di Batam yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam analisis ini yaitu ada analisis structural equation modeling partial least square atau SAMPLS karena untuk menganalisis kemudahan dan kegunaan penggunaan IMAT terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Teknik yang digunakan untuk membangun model statistik kompleks yang menjelaskan hubungan antara banyak variabel termasuk variabel dependen dan independen. Untuk hipotesis empatnya sendiri di sini tuh menggunakan teknik analisis data yaitu multilayer perception atau MLP. Ini digunakan untuk mencari di antara kelima IMAT tersebut yang mana yang paling banyak penggunaannya. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.